Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan kubuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah dukung channel ini berupa like, comment, subscribe, dan segala macamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Baik, kali ini saya mau mereaction video Pak Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa dia menitipkan WC umum kepada Allah. Bayangin, Allah disuruh jaga WC umum. Saya ceritain dulu biar lebih jelas lagi ya. Jadi Pak Yusuf Mansur itu pernah bekerja sebagai penjaga WC umum. Pada saat dia tugas menjaga WC umum, Pak Yusuf Mansur ini ingin menghafal Al-Quran. Akhirnya ditinggallah tugasnya itu dan dia berangkat ke musola untuk menghafal Al-Quran. Dan WC umum itu akhirnya kosong, gak ada yang jaga. Nah, disitulah Pak Yusuf Mansur menitipkan WC umum yang kosong itu kepada Allah. Katanya begitu. Sebenarnya apa yang diucapkan oleh Pak Yusuf Mansur ini adalah untuk memotivasi para penghafal Al-Quran, bahwasanya orang yang menghafal Al-Quran akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap saja ya, tidak baik mengatakan menitipkan WC umum kepada Allah. Nauzubillah, kok bisa mengatakan gitu? Coba kita putarkan videonya. Kalau nggak naik hidup kalian semua di masa depan, soalnya bukan Quran namanya. Saya Pak, di antara penjaga-penjaga toilet, penjaga-penjaga WC umum, saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran. Saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC, Bang. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Ketua Dewan belum tentu. Pak Arif, jagain WC dong. Mana mau dia? Bu Wali, mana mau? Tapi Allah luar biasa. Betul Ustaz Samsi, Allah mau. Lah kalau Allah yang sudah jaga Pak, ya kayak apa penghasilannya? Allah yang jaga Pak. Jadi bagaimana? Saya menjaga WC umum, jangan menjaga Al-Quran. Saya setuju dengan Ustaz Samsi. Penghafal Quran itu penjaga. Betul. Jadi saya jaganya di musola. Loh kan saya harus murojaah Quran Pak. Maka saya jaganya di musola. Saya titipin dengan CCTV-nya Allah. CCTV-nya Allah lagi. Saya lalu pakai sistem. Siapa yang membuat saya berpikir tentang sistem? Allah. Allah. Nggak mungkin. Saya nggak ikut coaching bisnis. Saya tidak ikut mentoring bisnis. Nggak ikut Pak. Tapi siapa yang kemudian bisa mengilhamkan kepada saya? Saat itu tulisan kecil. Bayar sendiri. Oh. Saya kasih tulisan kecil. Kencing sendiri. Bayar sendiri. Tidak perlu diminta. Loh, itu tulisan kecil itu. Beda hasilnya Pak. Gara-gara nggak ada tulisan Pak, orang bisa kencing, maaf ya, bisa buang air kecil, tapi dia bisa keluar tanpa bayar. Saya kasih itu tulisan kecil, pipis sendiri, bayar sendiri, sendiri, bayar sendiri. Oke, jadi maksudnya itu ya. Tentu saya mendukung Pak Yusuf Mansur memotivasi para penghafal Al-Quran. Tapi ya pakailah narasi yang tepat untuk berbicara tentang motivasi. Jangan merendahkan Allah. Banyak cerita-cerita motivasi lainnya yang bisa digunakan, bisa diceritakan, yang mana itu tidak merendahkan Allah. Ini mengatakan Allah saya titipkan WC umum, pejabat aja nggak mau. Allah yang maha suci mau. Ya Allah. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Ketua Dewan belum tentu. Pak Arif, jagain WC dong. Mana mau dia? Bu Wali, mana mau? Tapi Allah luar biasa. Betul Ustaz Samsi, Allah mau. Ya, semoga Pak Yusuf Mansur tidak berucap seperti itu lagi ya. Kita sebagai muslim ya sakit hati tentunya mendengarkan perkataan Pak Yusuf Mansur seperti itu. Ya mungkin maksudnya Pak Yusuf Mansur itu ingin memotivasi orang lain agar berdoa kepada Allah, merasa lebih dekat kepada Allah. Tapi ya caranya Pak Yusuf Mansur ataupun kata-kata yang diungkapkan sebagai motivasinya itu justru merendahkan Allah. Ya sama halnya video yang pertama kita reaction tadi ya, niatnya ingin memotivasi para penghafal
Al-Quran, tapi nyatanya malah merendahkan Allah. Ya semua orang tahu, pekerjaan sebagai penjaga WC umum itu mulia. Sebenarnya ini beda konteks, tapi saya jelaskan biar gak salah paham. Ya pekerjaan sebagai penjaga WC umum itu mulia teman-teman. Lebih mulia daripada orang-orang yang berdasi namun ternyata ngerampok uang rakyat. Kalau sebutan halusnya koruptor lah ya, tapi saya lebih senang mengatakan rampok rakyat gitu. Jabatan itu hanya sebatas pandangan manusia, tapi di sisi Allah semuanya sama. Manusia itu setara di sisi Allah. Yang paling baik di sisi Allah yaitu yang bertakwa kepadanya dan bermanfaat bagi sesama manusia. Oke teman-teman, kita simak lagi video berikutnya. Ini masih dari Pak Yusuf Mansur ya. Di sini judul videonya beginilah saat Yusuf Mansur berdialog dengan Allah. Hah? Berdialog dengan Allah? Wah, coba kita putar ya. Kan setiap mimpi itu ada proses dialog kan. Kan Allah nanya sama saya, "So, kalau aku kasih 3 triliun buat apa ya?" Kan gitu. Maka saya ngomong Allah, saya mau bangun 1000 pondok gratis. Saya pengen bangun 1000 sekolah gratis, 1000 pesantren gratis, mengkantor yang satu ini. Terus Allah nanya lagi sebagai proses dialog, dari mana menurut akal kamu bisa dapat 3 triliun? Terus saya ngomong lagi sama Allah, kasih saya 100 hotel di 100 kota. Kasih saya maskapai penerbangan, kasih saya perusahaan tambang, kasih saya perusahaan minyak, kasih saya kemudian sawit, kasih saya kemudian hospital, kasih saya kemudian yang lain-lain, rumah makan, restoran. Nah, keuntungannya itulah untuk 1000 pondok. Wow, berdialog dengan Allah ini maksudnya dalam mimpi apa gimana ya? Coba kita baca deskripsinya ya. Cuplikan video yang menggambarkan bagaimana proses Yusuf Mansur berdialog dengan Allah saat ia merangkai mimpi yang ingin ia capai di masa depan. Oh, mimpi ya. Hari ini merupakan bagian dari ajaran Dream Pray Action yang diyakini dan ia khutbahkan kepada masyarakat. Yusuf Mansur tidak dipungkiri merupakan penceramah berbakat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mampu menyihir para pendengar setianya, sehingga mereka kadang lupa dan abai dengan makna yang terkandung di balik isi ceramah tersebut. Dengan gaya ceramah yang ringan, dibuat dengan lawakan-lawakan khasnya, Yusuf Mansur mampu membius penontonnya hingga seringkali tidak menyadari bahwa banyak bagian-bagian dalam ceramahnya yang menyeleweng dari ajaran para ulama. Walah, ini maksudnya mimpi gitu ya, berdialog dalam mimpi kepada Allah. Teman-teman, cerita dongeng, cerita kurofat ataupun hanya tahayul saja agar terlihat itu menjadi cerita yang benar dan nyata dikait-kaitkan dengan agama. Selalu aja ada yang seperti itu. Bahkan para pelaku kemusyrikan ya, seperti oknum-oknum dukun gitu ya, biar terlihat benar dan bisa diterima oleh masyarakat, ya dibungkus agama, pakai atribut-atribut agama dan lain-lainnya. Nauzubillah, semoga Allah tetap menjaga iman Islam kita agar pada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini sifatnya adalah kritikan. Demi Allah tidak ada setitik pun di hati saya kebencian kepada orang yang saya kritik. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa kritikan itu adalah sifatnya untuk membangun agar lebih baik lagi ya, pribadi seseorang ataupun pemerintah dan lain-lainnya. Ya semoga Pak Yusuf Mansur tidak mengulangi perkataannya yang seperti itu tadi yang kita reaction. Seburuk apapun orang di masa sekarang atau di masa lalunya, dia masih punya hak untuk lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.